Salam kimia. Mari kita lanjutkan pelajaran dari kegiatan 13.1 masuk ke poin C, yaitu campuran larutan. Ya. Bagian yang pertama adalah campuran sejenis. Yang dimaksud dengan campuran sejenis di sini adalah apabila ada larutan asam, kita reaksikan dengan larutan asam yang lainnya. Atau apabila ada larutan basa, kita campurkan dengan larutan basa yang lainnya. Ya. Ketika ada larutan asam yang satu, kemudian dicampurkan dengan larutan asam yang lainnya, nanti akan menghasilkan komposisi H+ yang berbeda. Ya. Komposisi H+ yang baru, sehingga otomatis pH-nya pun nanti akan menghasilkan pH yang berbeda dari pH larutan sebelumnya. Begitu juga untuk campuran basa ketemu basa. Oke. Untuk menghitung pH, nanti sebelumnya yang harus kita hitung adalah menghitung mol dari masing-masing larutan. Setelah kemudian didapat mol campuran, kemudian nanti kita akan menghitung molaritas dari campuran itu. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh yang ada di bawah ini. Ya, di sini ada dua larutan yang dicampurkan, yaitu HCl 0,1 molar dan H2SO4 0,2 molar. Ya, HCl dan H2SO4 ini sama-sama merupakan larutan asam. Jadi bisa dikatakan kedua larutan ini adalah larutan yang sejenis. Ya, yang ditanyakan kemudian adalah berapakah pH dari larutan campuran tersebut. Ya. Untuk menghitung pH, yang pertama-tama yang harus kita hitung adalah menghitung mol H+ dari larutan HCl maupun larutan H2SO4 dengan menggunakan persamaan mol H+ sama dengan molaritas dikali volume dikali dengan valensi. Oke. Yang pertama adalah larutan HCl dulu. Larutan HCl di sini adalah sebanyak 0,1 molar. Ya, kita ganti di sini. Di sini adalah 0,1 molar. Nah, sedangkan volumenya adalah 100 ml. 100 ml dan valensi dari HCl itu adalah 1. Nah, setelah dihitung nanti akan didapatkan bahwa mol H+ dari HCl itu adalah 10 mmol. Nah, kemudian yang kedua, kita hitung H+ dari molnya H+ dari H2SO4 dengan persamaan yang sama. Jadi molaritas dari H2SO4 di sini adalah 0,2 molar. Ya, kita ganti di sini molaritasnya adalah 0,2 molar. Sedangkan volumenya adalah 100 ml. Nah, dan valensi dari H2SO4 itu adalah 2. Setelah kita hitung, kita akan mendapatkan bahwa mol H+ dari H2SO4 itu adalah 40 mmol. Nah, oke. Kita hitung sekarang mol H+ campuran dengan menjumlahkan mol dari larutan yang pertama, larutan HCl, molnya adalah 10 mmol, ditambah dengan larutan yang kedua yang sudah kita hitung tadi diperoleh 40 mmol, sehingga molaritas campurannya adalah, bukan molaritas ya, mol campurannya adalah 50 mmol. Oke. Setelah itu kita masukkan ke persamaan menghitung konsentrasi H+ campuran. Rumus dari konsentrasi H+ adalah mol per volume. Ya, kita masukkan di sini mol campurannya yang sudah kita hitung tadi sebanyak 50 mmol. 50 mmol, sedangkan volume campurannya itu adalah volume campuran dari larutan pertama 100 mmol dengan larutan yang kedua 100 mmol. Jadi 100 ditambah 100. 100 ditambah 100. Ya, ini satuannya adalah mililiter. Sehingga setelah dihitung nanti akan mendapatkan bahwa konsentrasi campuran itu adalah 0,25 molar. Nah, sudah dapat konsentrasi dari H+, tinggal dimasukkan ke persamaan pH
pH sama dengan rumusnya ini adalah, rumus dari pH adalah ini ya. Nah, min log H plus. Nah, kita masukkan min log H plusnya adalah sebesar 0,25 ya, atau sama dengan min log 2,5 kali 10 minus 1. Nah, atau sama dengan 1 dikurangi log 2,5. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu campuran asam dan basa. Ya. Campuran asam dan basa pada bagian pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Untuk mengingat kembali, coba perhatikan bagian di atas ini ya, bahwa campuran asam dan basa ya akan bisa menghasilkan beberapa larutan dengan jenis yang berbeda ya. Yang sudah pernah kita bahas ya, apabila kita mencampurkan asam dan basa pada kondisi tertentu akan bisa menghasilkan larutan penyangga ya. Pada kondisi seperti apakah itu? Yaitu pada kondisi ketika ada asam lemah berlebih dicampur dengan basa kuat, itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika ada basa lemah berlebih dicampur dengan asam kuat. Nah, kondisi seperti itu akan menghasilkan larutan penyangga. Kemudian jenis larutan yang kedua yaitu apabila ada asam dan basa menghasilkan garam yang terhidrolisis. Ya. Reaksi antara asam dan basa yang bisa menghasilkan garam terhidrolisis adalah reaksi yang antara asam dan basa harus tepat bereaksi. Ya. Harus tepat bereaksi. Ya, komposisinya adalah apabila ada asam lemah direaksikan dengan basa kuat, atau ada basa lemah direaksikan dengan asam kuat, atau ada asam lemah direaksikan dengan basa lemah. Ya. Nah, kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana reaksi antara asam dan basa itu tepat bereaksi, dan komposisi yang bereaksi adalah larutan yang terdiri dari asam kuat ditambah dengan basa kuat. Ya. Pada kondisi seperti itu, ya, reaksi itu akan menghasilkan garam yang tidak terhidrolisis, ya, atau dikenal juga garam yang dihasilkan itu adalah sifatnya netral. Nah, reaksi ini yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ini, ya, reaksi antara asam kuat dengan basa kuat yang menghasilkan garam yang bersifat netral. Sehingga reaksi antara asam kuat dengan basa kuat ya dikenal juga sebagai reaksi netralisasi ya. Oke. Pada reaksi netralisasi ya terjadi ekuivalen ya, terjadi pada kondisi ekuivalen, yaitu yang dimaksud dengan kondisi ekuivalen di sini adalah jumlah mol H plus itu sama dengan jumlah mol OH min. Ya, maka akan membentuk campuran yang netral. Persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini ya. Mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Ya, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Ya. Jika valensi asam dan basa itu berbeda, maka persamaan ini bisa kita tambahkan valensi di sini ya, valensi asam maupun valensi basa. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal di bawah ini ya. Ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh soal di bawah ini. Ya. Di sini ada dua jenis larutan yang akan direaksikan atau akan dicampur, yaitu larutan pertama adalah larutan HCl. Ya, larutan HCl di sini adalah larutan asam kuat. Kemudian larutan yang kedua adalah larutan CaOH 2 kali. Nah, larutan ini adalah larutan basa kuat. Ya. Asam kuat direaksikan dengan basa kuat dan yang terjadi adalah reaksi netralisasi. Nah, karena terjadi reaksi netralisasi maka bisa dikatakan bahwa mol HCl itu sama dengan mol CaOH 2 kali.
Sehingga persamaan yang digunakan di sini adalah persamaan M1 dikali V1 dikali valensi 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi 2. Ya. Yang pertama ditanyakan di sini adalah hitunglah konsentrasi CaOH 2 kali yang bereaksi. Berarti yang ditanya di sini adalah M2. Ya, sehingga persamaan ini kita rubah seperti ini ya, menjadi M2 sama dengan M1 kali V1 kali valensi 2 dibagi V2 dikali valensi 2. Oke, coba kita ganti masing-masing dengan angkanya ya. M1 adalah molaritas dari asam. Molaritas dari asam adalah 0,1. 0,1 molar ya. Nah, kemudian V1-nya di sini adalah volume dari asam. Volume dari asam adalah 100 ml. Ya, kita ganti 100 ml. Kemudian valensi 1 adalah valensi dari asam. Valensi dari HCl adalah 1. Kita ganti sebanyak 1. Ya. Nah, kemudian V2 di sini adalah volume dari larutan yang kedua, yaitu larutan basa. Volumenya adalah 100 ml. Nah, kemudian valensi kedua, valensi dari larutan basa di sini adalah valensi dari CaOH 2 kali, itu valensinya adalah 2. Ya, kita ganti ini sebanyak 2. Nah, setelah itu kita coba hitung. Ya, setelah dihitung nanti akan menghasilkan bahwa molaritas dari larutan 2 itu adalah 0,01 molar. 0,05 ya. 0,05 molar. Ya. Maka konsentrasi larutan CaOH 2 kali adalah 0,05 molar. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah hitunglah konsentrasi dari OH- yang bereaksi. Ya, jadi yang kedua ditanya adalah konsentrasi OH yang bereaksi. Nah, atau bisa kita bilang di sini kita kasih tanda kurung ya, yang menyatakan bahwa tanda kurung di sini adalah konsentrasi dari OH-. Ya, rumus yang digunakan adalah OH-, konsentrasi OH- sama dengan M dikali valensi. Ya. Molaritas di sini adalah molaritas basanya 0,05 dikali dengan valensi dari basa. Valensi basa tadi adalah 2 sehingga menghasilkan 0,1